Hai geng, balik lagi di kisah misteri. Kali ini aku bakal menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia, dimana semakin kalian dengar ceritanya, kalian akan semakin tercengang, kaget, bahkan kalian bakalan terjungkal-jungkal deh sama kasus kali ini. Nah, pelaku kali ini merupakan seorang laki-laki berdarah dingin, dimana ia menghabisi korban menggunakan sebuah martil. Jadi martil ini adalah sebuah alat yang berbentuk palu yang ia bawa kemana-mana untuk menghabisi korban tersebut. Makanya kasus ini dijuluki sebagai kasus Rio Martil. Nah, bagaimanakah kisah dan kronologinya, kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat pagi pemirsa, hingga kini jenazah Rio Alex Bulo alias Rio Martil masih disemayamkan di Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekario Purwokerto, Jawa Tengah setelah Jadi sang pelaku kali ini bernama Antonius Rio Alex Bulo yang lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1975. Yang sebenarnya Rio ini bukan keturunan dari daerah Jawa asli, melainkan orang tuanya Rio merupakan seorang perantau yang berasal dari daerah Maluku. Nah, di mana orang tuanya memutuskan untuk merantau dan memutuskan untuk mengadu nasib ke daerah Jogja. Selama Rio kecil, Rio ini memang dikenal sebagai anak yang bandel. Nakalnya Rio pun masih nakal yang di tahap normal ya, selayaknya anak-anak pada umumnya. Hingga pada saat Rio berusia 8 tahun, Rio pun ikut sang kakak merantau ke daerah Jakarta. Mereka pun berangkat dari Sleman menuju ke Jakarta. Di sana Rio merantau selama 4 tahun lamanya. Selama tinggal di Jakarta, kenakalan Rio pun tidak berubah sama sekali, di mana ia sering bolos sekolah, merokok. Pokoknya pergaulan Rio pada saat itu sangatlah buruk sekali. Hingga puncaknya di tahun keempat, Rio pun akhirnya diusir oleh sang kakak dari rumah karena kakaknya Rio yang geram dengan kenakalan Rio yang semakin menjadi-jadi, di mana Rio kedapatan mencuri barang milik tetangganya. Bahkan Rio ini sempat menolak tentang adanya agama. Rio pun tidak percaya tentang adanya Tuhan. Keluarga yang sangat kecewa akhirnya pun mengeluarkan Rio dari kartu keluarga. Mereka pun bahkan tidak mau mengakui Rio sebagai seorang anak. Akhirnya pun Rio terombang-ambing di Pasar Senen, Jakarta, sampai ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ibu Ina. Ibu Ina yang merasa kasihan terhadap Rio akhirnya memutuskan untuk mengadopsi Rio menjadi sang anak angkat. Selama tinggal bersama Ibu Ina, Rio ini kerap membantu ibu angkatnya berjualan sayur di Pasar Senen. Karena memang background Ibu Ina ini merupakan seorang penjual sayur di pasar tersebut. Selama tinggal di Pasar Senen, pergaulan Rio pun semakin menjadi nakal, di mana ia banyak berteman dengan preman-preman yang berada di pasar tersebut, yang sehari-harinya bermabuk-mabukan dan mencuri barang milik orang lain. Sampai akhirnya Rio yang semakin meranjak dewasa pun mulai mencari pekerjaan, mulai dari bantu-bantu dagang sayur, jualan sembako, bahkan si Rio ini sempat menjadi supir taksi. Nah, selama kerja menjadi supir taksi ini, Rio pun banyak mengenal bengkel-bengkel bodong yang sering menjual dan menggelapkan mobil hasil curian. Di sana ia pun menemukan jaringan percetakan ilegal yang membuat surat-surat palsu seperti KTP, KK, bahkan surat-surat kendaraan. Hingga akhirnya percetakan tersebut pun digerebek polisi dan akhirnya ditutup. Rio yang justru terinspirasi dari percetakan tersebut justru memilih resign nih dari supir taksi. Di situ ia membentuk sebuah tim untuk mencuri mobil. Mereka pun biasanya beroperasi di daerah Daan Mogot, Senayan, dan sekitarnya. Nah, menurut pengakuan warga, mereka dalam 3 hari itu Rio bisa mendapatkan 3 mobil yang macam-macam jenisnya. Dari hasil curian tersebutlah pun mereka jual ke penadah yang memang membeli barang-barang hasil curian. Bahkan penadah tersebut bisa request nih mobil apa yang sedang mereka cari ke timnya Rio. Sampai akhirnya aksi Rio pun diketahui oleh pihak polisi. Rio pun sempat ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya. Ia pun sempat ditahan selama 1 tahun lamanya di LP Cipinang, Jakarta Timur. Namun hukuman penjara tersebut justru tidak membuat Rio jera sama sekali. Setelah Rio keluar dari penjara tersebut, Rio pun memutuskan untuk mencuri mobil kembali. Sampai di tahun 1994, waktu usia Rio menginjak 19 tahun, Rio pun bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Tuti Alawiyah. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Jerry, Jessica, dan Jenny. Sebenarnya keluarga Tuti ini tidak mengetahui tentang latar belakangnya Rio itu bagaimana. Yang mereka tahu, Rio ini memang anak baik-baik dari penjual tukang sayur. Sampai di tahun 2000, Rio pun akhirnya memutuskan untuk balik lagi untuk mencuri mobil.
Karena memang Rio yang udah sering keluar masuk penjara dan ruang gerak Rio yang udah diketahui oleh pihak polisi, Rio pun menjadi semakin waspada dan memilih tempat atau lokasi yang lainnya, di mana ia beroperasi di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Di situ Rio melancarkan aksinya dengan cara menginap di sebuah hotel. Nah, kemudian ia pun meminta pihak hotel tersebut untuk dicariin rental mobil. Nah, di situ Rio pun memakai data-data palsu untuk mengelabui pihak hotel tersebut. Nah, kemudian mobil rental tersebutlah yang ia bawa kabur dan dijual kembali. Sampai pada suatu hari Rio pun melancarkan aksinya di Bandung nih. Dia pun memilih salah satu hotel di sana. Seperti biasa, dia pun melancarkan aksinya dengan merental sebuah mobil. Namun pihak hotel kali ini pun berbeda nih teman-teman, di mana pihak hotel itu tidak bisa memberikan kunci kepada Rio, melainkan Rio ini harus membawa seorang supir yang memang sudah pihak hotel sediakan. Rio yang memang udah terlanjur menyewa mobil tersebut pun tetap melancarkan aksinya, di mana Rio kali ini pun membawa sebuah martil. Rio pun mengajak sang supir untuk berkeliling dulu di daerah Bandung sambil melihat tempat-tempat yang sekiranya sepi. Pas di tempat sepi itulah Rio pun langsung meminta sang supir untuk berhenti sebentar. Mungkin alasan Rio meminta buang air kecil atau semacamnya. Nah, si supir yang tidak merasa curiga sama sekali pun langsung dipukul oleh Rio menggunakan sebuah martil yang telah ia siapkan. Setelah si supir meninggal, mayatnya pun langsung dibuang di sekitar tempat kejadian. Ia pun lanjut membawa mobil tersebut dan menjual mobil di daerah Semarang tersebut. Selama berada di Semarang, Rio pun tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia pun tetap melancarkan aksinya dengan cara yang sama, di mana ia membunuh sang supir menggunakan martil tadi dan membuang jasad korban ke daerah yang sepi. Tidak hanya di situ saja, Rio yang juga sempat melancarkan aksinya di daerah Jogja, namun aksi tersebut gagal karena memang notabene Jogja yang memang ramai. Jadi Rio ini sulit nih untuk mencari tempat yang sepi dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menghabisi sang supir di perjalanan. Ia pun memikirkan cara bagaimana ia bisa mencuri mobil tersebut dan ia pun berniat menghabisi sang supir di kamar hotel saja. Rio pun sempat membawa sang supir ke kamar hotel. Nah, di sana ia pun langsung mengeluarkan sebuah martilnya dan mengayunkan martil tersebut ke kepala supir. Namun aksi Rio justru gagal karena martil yang ia gunakan lepas. Si supir yang mengetahui hal tersebut pun tentunya langsung melawan dan berteriak meminta pertolongan. Di situ pun Rio kabur dan melarikan diri ke Banyumas, Surabaya. Karena aksi yang di Jogja ini gagal, Rio pun belajar dari kesalahan dengan membawa 2 buah martil lagi nih yang ia siapkan apabila martil yang satunya copot, jadi ia masih bisa menggunakan martil yang satunya lagi. Singkat cerita, Rio pun melanjutkan aksinya di daerah Banyumas dan menginap di sebuah hotel Rosenda yang berada di daerah wisata kaki Gunung Slamet. Di sana seperti biasa, Rio pun menyewa sebuah mobil rental lewat resepsionis hotel tersebut dengan membawa data-data palsu yang memang sudah ia siapkan. Pihak hotel pun langsung menghubungi JJ Suraji yang berusia 40 tahun. Jadi sebenarnya Pak JJ ini merupakan seorang pengacara nih yang punya kerja sampingan menjadi seorang rental mobil. Yang biasanya Pak JJ inilah yang sekaligus menjadi sang supir dari rental tersebut. Pergilah Rio dan Pak JJ ini untuk sekedar berkeliling di daerah Banyumas. Di situ pun Rio pun mengaku kepada Pak JJ ini bahwa ia adalah seorang kontraktor yang ingin mencari lahan kosong buat dibangun perumahan. Karena posisinya Banyumas yang lumayan ramai, Rio pun tidak menemukan momen yang pas untuk menghabisi si Pak JJ ini. Rio pun meminta Pak JJ ini kembali ke kamar Hotel Rosenda. Sesampainya di sana, Rio pun mempersilahkan Pak JJ ini untuk masuk ke kamar hotelnya, sekedar ngopi-ngopi. Pak JJ yang tidak merasa curiga pun mengiyakan ajakan Rio, karena memang sedari awal Pak JJ dan Rio ini udah cukup dekat ngobrolnya. Setelah Pak JJ ini masuk, disitulah Rio langsung mengeluarkan sebuah martil dan menghantamkan martil tersebut ke kepalanya Pak JJ. Setelah Rio memastikan Pak JJ ini meninggal dunia, Rio pun bergegas menggantikan pakaiannya yang sudah dipenuhi oleh darah. Di situ ia pun mengambil barang-barang milik Pak JJ yang berupa jam tangan sama kunci mobil. Setelah Rio melancarkan aksinya, ia pun beranjak dari kamar hotel tersebut untuk membawa mobil si Pak JJ kabur. Di situ Rio memasang wajah yang sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai Rio melewati lobi hotel tersebut, ia pun ditanya oleh pihak resepsionis tentang keberadaan si Pak JJ ini. Karena pihak hotel itu terakhir melihat Pak JJ bersama si Rio.
Nah, di situ Rio pun beralasan bahwa si Pak JJ ini sudah keluar duluan dan berada di kolam berenang. Pihak hotel yang menyadari bahwa hotel tersebut tidak memiliki kolam renang pun mulai merasa curiga dengan perkataan si Rio ini. Resepsionis tersebut pun langsung mengikuti kemana nih perginya Rio. Di sana ia melihat Rio yang ternyata pergi ke arahnya mobilnya Pak JJ, yang mana Pak JJ sedang tidak bersama Rio. Nah, di situ Rio pun mulai mengendarai mobil tersebut. Resepsionis yang merasa curiga dan merasa ada yang tidak beres nih sama si Rio pun langsung memanggil Rio sebagai maling. Nah, sementara di sisi lain, security dan warga yang mendengar teriakan tersebut pun langsung menghentikan Rio. Rio pun pada saat itu langsung ditangkap dan dipukuli oleh warga tersebut karena geram tentang pencurian yang dilakukan oleh si Rio ini. Rio pun diamankan dengan tangan yang diikat oleh pihak security. Nah, di situ pihak hotel pun bertanya kembali mengenai keberadaan di mana sih Pak JJ ini, namun Rio tidak memberikan jawaban yang pasti, yang membuat pihak hotel pun langsung mengecek kembali ke kamarnya Rio yang berada di kamar 135. Pas pintunya dibuka, disitulah pihak hotel yang melihat kamar yang berantakan serta banyaknya cairan merah di mana-mana. Di situ juga terlihat Pak JJ yang sudah terbaring dengan kondisi kepala yang sudah hancur dan kondisi wajah yang tidak bisa dikenali lagi. Dari kejadian naas itulah yang membuat Rio dijuluki sebagai Rio Martil. Pembunuhan yang berdarah dingin yang menghabisi korbannya menggunakan sebuah martil. Rio pun langsung diringkus oleh pihak polisi dan dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi nih di Polsek Baturaden. Disitulah Polsek Baturaden pun merasa lebih kaget lagi karena ternyata Rio ini sebelumnya merupakan seorang buron di Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, di mana Rio ini bukan hanya menghabisi Pak JJ saja, melainkan ada korban-korban lainnya yang korbannya rata-rata adalah si rental mobil. Rio pun dimasukkan ke penjara selama menunggu hasil persidangan putusan hakim. Selama dalam tahanan, Rio ini pun dikabarkan berusaha berkelakuan baik. Rio pun sempat bertekad bahwa ia ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Namun hal tersebut pun tidak membuat hakim merasa iba, soalnya pada tanggal 14 Mei 2001, Rio pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, penyerangan, dan pencurian mobil. Dan ia pun mendapatkan hukuman secara maksimal, yaitu hukuman mati. Mendengar putusan hakim tersebut, barulah di situ Rio merasa menyesal dan bertekad untuk bertobat. Rio pun berkata di persidangan, Saya merasa bersyukur karena tidak mati saat melakukan kejahatan, tapi saya mati dalam menjalani hukuman yang harus saya terima. setelah menjalani hukuman selama 3 tahun di LP Kedung Panen, Semarang, Rio pun akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Di masa penahanannya sambil menunggu masa eksekusi, Rio pun mulai tekun nih mendalami ilmu agama dengan belajar mengaji dengan seorang napi yang bernama Pak Iwan. Jadi Pak Iwan Julkarna merupakan seorang terpidana korupsi kantor pos senilai 40,9 miliar rupiah. Nah, setelah Rio ini menjalankan penahanan selama 9 bulan di Nusa Kambangan di tahun 2005, tepatnya di malam hari, saat itu sedang hujan deras dan lantai di sel Rio dan Pak Iwan ini tergenang oleh air akibat genteng yang bocor. Pak Iwan pun langsung berusaha ngelapin lantai yang basah, sedangkan Rio coba duduk santai di kasur sambil memakai selimut. Pak Iwan pun sempat meminta tolong, namun Rio justru menolak dengan cara yang sedikit kasar, yang membuat Pak Iwan pun langsung ngomong, Di luar kamu boleh jagoan, tapi di sini kamu cuma ayam tanpa jalu. Rio yang naik pitam pun merasa tersinggung dan langsung membekap mulut Pak Iwan ini menggunakan sarung. Di situ Rio pun sempat membenturkan kepalanya Pak Iwan ke dinding hingga akhirnya Pak Iwan pun meninggal dunia. Karena kejadian itulah Rio pun diamankan dan dipindahkan ke ruangan isolasi di Nusa Kambangan tersebut. Karena Rio terbilang sebagai tahanan yang bisa membahayakan tahanan lainnya. Hingga 3 tahun kemudian, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008, eksekusi Rio pun dimulai nih, di mana pada dini hari Rio ini pun diminta untuk mengajukan 3 permintaan. Jadi biasanya napi yang ingin dieksekusi mati biasanya diperbolehkan untuk meminta 3 permintaan sebelum si napi tersebut meninggal. Yang pertama, Rio pun meminta untuk dipertemukan dengan keluarganya. Terus yang kedua, Rio pun ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya. Dan pada saat itu Rio pun bertemu keluarganya selama 4 jam nih.
Dan permintaan yang ketiga, Rio pun meminta dipertemukan dengan keluarga korban untuk meminta maaf kepada pihak korban yang telah ia eksekusi. Rio pun dieksekusi di daerah Kalantengah, Cilegok, Banyumas, Purwakerto. Rio pun akhirnya dimakamkan di sana karena sang istri yang tidak punya biaya untuk membawa jenazah Rio pulang. Nah, begitulah kisah dari kasus Rio Martil, pembunuh berdarah dingin. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan sekian dari video ini. Jangan lupa kalian dukung channel ini dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.